Siapa sebenarnya Profesor Denny Indrayana, aktivis yang diduga bocorkan rahasia sistem pemilu? Nama Denny Indrayana saat ini jadi sorotan publik, usai membocorkan soal putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Akibatnya, mantan Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dilaporkan ke polisi oleh LSM. Bukan hanya itu, ex-Wamenkumham sekaligus praktisi hukum tersebut mengirimkan surat ke DPR RI, untuk menggunakan hak angketnya memakzulkan Presiden Joko Widodo. Surat tertanggal 7 Juni tahun 2023 tersebut diunggah Denny melalui akun Twitternya @DennyIndrayana. Denny menilai situasi politik dan hukum Indonesia saat ini sedang tidak normal, sebab banyak saluran aspirasi ditutup bahkan dipidanakan. Denny juga menyebut Jokowi layak jalani proses pemeriksaan impeachment atau pemakzulan, lantaran sikapnya yang tidak netral alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Guru Besar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2010 sampai tahun 2018, yang juga merupakan founder dan senior partner dari Integrity Law Firm, satu-satunya law firm Indonesia, yang akan memiliki izin praktik di Melbourne, Australia. Lahir di Kota Baru, Kalimantan Selatan, hampir setengah abad yang lalu, Denny menghabiskan masa kecilnya di Pulau Laut, hingga pindah mengikuti tugas ayahnya almarhum Acep Hidayat ke Manokwari, Papua Barat. Denny mewarisi semangat dan jiwa perantauan dari nenek moyangnya. Ketika ada yang menanyakan saya asli mana, saya jawab, ayah Sunda, ibu Banjar, dan nenek dari ayah Tionghoa. Saya Indonesia, ujar Denny sambil memberikan senyum khasnya. Setelah menamatkan SD hingga SMA di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Denny hijrah ke Yogyakarta untuk menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UGM, sebelum melanjutkan Master Hukum LLM di Minnesota University School of Law, Amerika Serikat, dan Dr. PhD di Melbourne University Law School, Australia. Bukan hanya pendidikannya yang mendunia, pengalaman kerja Denny pun lengkap mencakup semua spektrum nasional dan internasional. Diawali sebagai konsultan hukum di Jakarta, Denny memutuskan pindah ke Yogyakarta untuk menjadi akademisi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lalu UGM hingga menjadi guru besar hukum tata negara di tahun 2010, maupun guru besar tamu di Melbourne University Law School tahun 2016 sampai tahun 2019. Hanya ada 3 orang Indonesia yang pernah diangkat menjadi profesor tamu di Melbourne Law School, yaitu Profesor Adnan Buyung Nasution, Profesor Todung Mulya Lubis, dan Profesor Denny Indrayana. Denny memulai karirnya di birokrasi sebagai staf khusus Presiden Bidang Hukum HAM dan Pemberantasan KKN tahun 2008 sampai tahun 2011, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM tahun 2011 sampai tahun 2014. Setelah sempat menolak beberapa kali, Denny akhirnya menerima penugasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Komisaris Utama PT Jam Sostek tahun 2013 sampai tahun 2014. Dan Komisaris PT Pertamina tahun 2014 sampai tahun 2015, melengkapi pengalaman kerjanya di bidang korporasi. Bukan hanya berpengalaman lengkap di 3 bidang kerja yang berbeda, yaitu sebagai akademisi, birokrasi, dan korporasi, Denny juga aktif sebagai pendiri dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Di samping berpraktik sebagai advokat and legal consultant sejak tahun 2000. Setelah berpraktik hukum di Indonesia lebih dari 2 dekade, Denny memutuskan membuka kantor hukum Integrity atau Indrayana Center for Government Constitution and Society Law Firm di Melbourne, Australia. Sejak 2015, Integrity sudah berkiprah di Jakarta dan menjadi salah satu law firm yang menangani banyak perkara yang diberitakan secara luas oleh media massa nasional Indonesia. Saya dan keluarga sudah menjadi permanen residen sejak 2017, dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melebarkan sayap Integrity menjadi international law firm, setelah melalui proses asesmen dan aplikasi yang ketat dan berjenjang. Akhirnya Victorian Legal Admission Board menyetujui saya mendapatkan izin praktik di Australia. Tidak akan menunggu lama, saat menerima Certificate of Compliance pada tanggal 9 Mei tahun 2022, Integrity Law Firm akan resmi mempunyai kantor di Melbourne,
selain Jakarta. Mohon doanya semua agar kami bisa sukses, khususnya untuk berkembang menjadi law firm Indonesia yang mendunia, termasuk untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan hukum, khususnya di Indonesia maupun Australia. Denny Indrayana menikah pada 1999 dengan Putri Pekalongan Ida Roshidah, dan dikarunia 3 anak, yaitu, Faris Haidar Roshidin, Faras Putri Hanifa, dan Fahmada Asana Amala. Faris dan Faras lahir di Yogyakarta, dan sekarang mahasiswa semester akhir di Monash University. Sedangkan Fada lahir di Werribee, Australia, pada November tahun 2017 lalu. Yang menarik, selama 23 tahun pernikahannya pun, Denny dan keluarga telah menempati paling tidak 13 alamat rumah yang berbeda di Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Melbourne, hingga Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kata hijrah memang tepat menggambarkan perjalanan hidup saya. Untungnya saya didukung penuh oleh keluarga yang paham bahwa hijrah itu adalah bagian dari ikhtiar untuk mencari penghidupan yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih berintegritas. Integritas itulah memang yang selama ini menjadi pegangan Denny dalam menjalankan kantor hukumnya. Tentu di samping profesionalitas. Karena itu, saya menamakan kantor hukum kami dengan Integrity, karena problem utama penegakan hukum di tanah air adalah soal integritas tersebut, di mana hukum diperjualbelikan dan dijadikan komoditas dagangan, sehingga sulit mencari keadilan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Integrity di Jakarta dan Melbourne, hukum yang berkeadilan dan berintegritas itu dapat lebih kita perjuangkan dan tegakkan. Akhirnya, sekali lagi, kami minta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya di Melbourne untuk kemajuan dan kesuksesan Integrity Law Firm, kantor hukum Indonesia yang melebarkan sayapnya ke luar negeri, dan untuk pertama kalinya di Melbourne, Australia.